Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama kakak Dewa Gede Tantara Tesa Putra. Dan di video kali ini baru pertama kakak ngupload ya. Kemarin kakak off karena kakak habis acara lomba cerdas cermat dan kecapean, so nggak bisa buat video. Dan kali ini kakak ingin membahas mengenai pantohir sesuai dengan request kalian kemarin. Dan memang ada beberapa pertanyaan yang harus kakak jawab, dan itu pertanyaannya memang agak kritis, mengaruh kepada pindah prodi juga. Tapi mengenai pindah prodi masih kakak tanyakan terlebih dahulu karena kakak belum baca suratnya dan juga memang belum mengetahui sistemnya, apakah sama sistem seperti tahun lalu atau berbeda sistem kali ini. Makanya kakak pengen tahu dulu tentang apa, baru kakak akan jelaskan ya. Kemungkinan kakak pelajari hari ini, mungkin nanti malam atau nanti sore kakak akan upload tentang pindah prodi, atau besoknya, tergantung situasi kondisi kakak ya. So sebelum video ini dimulai, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, dan juga jangan lupa untuk like video ini, kemudian share ke teman seperjuangan kalian, dan jangan lupa juga untuk hit button loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari kakak tentunya. Dan tentu ada beberapa yang request memang mengenai uh, room tour ya, tapi memang seperti ini kondisinya masih masih belum apa ya, belum begitu tertata. Nanti lah kalau udah tertata gitu ya. So ya, jadi kita lanjut aja mengenai pantohir. Kemarin kakak sudah sampaikan mengenai video sebelumnya adalah pembahasan pantohir itu tidak terlihat nilainya. Nah, otomatis nilai tidak disampaikan. Nah, ada yang pertanyaan yang kakak akan jawab, yaitu mengenai apakah nilai SKD masih dipakai. Nah, itu yang pertama. Itu memang pertanyaan yang ya menurut kakak oke lah bagi kalian yang tidak mengetahui. Tapi kita berbicara logika lagi ya. Kalau kakak mah lebih suka berbicara logika dibanding teori ya, karena antara teori dan lapangan itu kadang berbeda. Nah, di sini logika aja. Kalian tes SKD memang tidak membayar. Tidak membayar kan? Ya, gratis kan? Cuma bayar pendaftaran aja, kalau nggak salah, untuk sekolah perhubungan. Nah, ini berlaku juga untuk semuanya ya, sekolah kedinasan lainnya. SKD dilaksanakan oleh BKN dengan menggunakan komputer assist test atau CAT. Nah, di SKD itu terdapat yang namanya passing grade. Ketika kalian tidak lolos passing grade, kalian tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya kecuali yang jalur afirmasi atau uh, Papua. Nah, seperti itu contohnya. Nah, dan di sini dan di sini tentu kalian di ranking kan, waktu itu dilihat ya, kalian bisa lihat tabel dari CAT BKN. Kalian bisa melihat tabel dari BKN ya. Jadi di ranking dari nilai tertinggi sampai terendah per jurusan ya. Per jurusan kan di rankingnya. Nah, kemudian bukan per lokasi tes ya, tapi per jurusan kalian sudah di ranking. Nah, logikanya kalian mendapatkan nilai susah payah segitu, masa nggak dipakai pada saat pantohir? Itu aja satu ya. Kalian belajar semaksimal mungkin untuk lolos ya, untuk lolos, sekedar lolos CAT SKD aja, lolos SKD aja. Itu salah pemikiran seperti itu ya. Makanya kakak, kalau kalian mantengin kakak dari awal kakak menginformasikan tentang pendaftaran sampai sekarang ini, kalian pasti mendengar apa yang kakak sampaikan, yaitu carilah nilai setinggi-tingginya, karena memang SKD itu akan dipakai pada saat pantohir. Walaupun passing grade-nya diturunkan, makanya kakak saranin carilah nilai setinggi-tingginya. Nah, itu yang pertama. Ya, otomatis apa yang kakak sampaikan itu mengarah ke pantohir ini. Ya, jadi jawabannya nilai kalian pada saat SKD ataupun juga CAT kemarin itu akan dipakai sebagai akumulasi ya. Akumulasi untuk pantohir. Nah, jadi seperti itu. Ya, kalian pasti ngerti lah bahasa akumulasi itu apa. Akumulasi itu penjumlahan semuanya, kemudian dirata-ratakan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada juga pertanyaan mengenai penilaian kesehatan itu seperti apa dan semapta itu seperti apa. Nanti pada saat pantohir masuknya bagian mana. Nah, ini juga memang
cukup sulit untuk kakak jawab, tapi kembali lagi pandangan kakak dan logika kakak dan juga referensi tahun lalu. Jadi bahwasanya kesehatan itu dipakai untuk nyeleksi kalian gugur atau nggak gugur, ya. Nyeleksi kalian gugur untuk nggak gugur, gugur dan tidak gugur untuk ke tahap psikotes serta wawancara. Nah, itu tahapan seleksi pertama selain SKD, ya. SKD, ulangi, SKD seleksi pertama, kemudian kesehatan itu seleksi kedua untuk tahap pengguguran. Nah, jadi otomatis kesehatan itu nanti akan diambil pada saat pantohir dan dilihat kembali mana yang lebih bagus untuk fisik dan badannya ketika ditemukan nilai yang sama. Nah, logikanya seperti itu. Tetap dipakai. Kenapa? Kalian sudah membayar di sana. Masa nilai kalian nggak dipakai untuk pantohir? Makanya pantohir itu perlu dirapatkan, itu adik-adik. Tidak semena-mena nilai udah rampung, kemudian diumumkan dan jeder, kalian lolos. Nggak seperti itu. Ada pertimbangan, yaitu pertimbangan kesehatan kalian, fisik kalian. Yang kemarin ditoleransi, dan yang kemarin ada yang sempurna, ya lebih dipilih yang sempurna dibanding yang toleransi. Jadi memang banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di pantohir gitu adik-adik. Makanya mungkin itu salah satu alasan kenapa pantohir itu hanya tercantum nomor urut, nomor pendaftaran atau nomor formulir serta nama kalian. Mungkin itu yang mempengaruhi. Kemudian semapta. Nah, semapta sudah jelas itu interval nilai yang dipakai. Kakak sudah jelaskan di video-video sebelumnya untuk penilaian semapta itu menggunakan interval, yaitu A, B, C, dan D. Kemudian ada juga E. Nah, itu pun juga A intervalnya sekian, B intervalnya sekian, C intervalnya sekian. Itu udah dijelaskan kemarin di video kemarin. Udah tak bilang, bagi kalian yang mantengin video kakak dari awal sampai akhir pasti ngerti lah. Nah, ini juga untuk Chatter 2021, silahkan aja ikut bergabung bersama kita. Kita pasti akan bimbing serta arahkan mana sih yang lebih baik untuk kalian nanti, untuk persiapan diri kalian. Jadi bulan November kakak rencanakan akan mempersiapkan untuk Chatter 2021, ya. Tapi tetap aja terselip informasi-informasi 2020 apabila memang ada informasi terupdate. Jadi kita saling kerjasama lah. Kalian bisa memberikan info, kakak juga bisa menjelaskan. Jadi gitu. Kemudian itu untuk masalah semapta. Nah, kemudian kalian mendapatkan pengumuman dan ada yang gugur, baru lanjut ke tahap psikotes serta wawancara, ya kan? Nah, yang gugur itu otomatis yang benar-benar nggak bisa ditoleransi. Tapi yang masih dapat toleransi ini sangat-sangat apa ya? Belum tentu aman gitu loh, karena kalian masih statusnya masih ditoleransi. Nah, nanti mengenai penilaian pantohir lah nanti kakak akan jelaskan lebih rincinya. Ini gambaran umum aja karena kakak menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, itu yang pertama. Ini sangat rapuh lah bisa dibilang yang dapat toleransi, tapi dia lulus ke tahap psikotes serta wawancara. Makanya kalian bisa atur di psikotes serta wawancara. Kalian perbaiki nilainya di sana, ya. Makanya di psikotes itu ada dua juga tahapan gugurnya. Jadi ada yang disarankan, ada yang tidak disarankan. Kalau tidak disarankan tapi masih memungkinkan atau masih ada toleransi, oke lah, mungkin kalian masuk di cadangan. Tapi kalau misalnya sudah benar-benar tidak disarankan, ya di pantohir kalian dijamin akan gugur walaupun nilai kalian tinggi, karena di masalah kejiwaan kalian sudah tidak memenuhi syarat untuk menjadi taruna. Nah, jadi itu juga merupakan hal yang fatal menurut kakak. Kemudian yang terakhir adalah wawancara. Nah, kemarin kakak sudah sampaikan tentang penilaian wawancara, ya otomatis wawancara masuk akumulasi karena itu merupakan interval nilai sama seperti semapta. Nah, jadi seperti itu adik-adik, sampai sini kalian paham apa yang kakak sampaikan tentang pantohir, dan itu baru gambaran umum ya, sehingga semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, dan lebih rincinya kakak masih cari tahu. Makanya sabar aja, tetap pantengin channel kakak dan pasti kakak akan sampaikan nanti, termasuk juga pindah prodi. Nah, ini juga sangat penting kalian ketahui dan kalian harus bersiap-siap tentunya. So, mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah, dan jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini, hit button loncengnya, dan jangan lupa juga untuk komen apa yang ingin kalian sampaikan, dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman seperjuangan kalian. So, mungkin itu aja. Oh ya, jangan lupa bagi Chatter 2021 buku 2000
2021 sudah rilis. Silahkan kalian pesan. Untuk tata cara pemesanan silahkan cek link di bawah. Nggak apa-apa kalian nonton video ini untuk gambaran kalian juga, apakah kalian nanti cocok mendaftar sekolah kedinasan atau tidak. Persiapkan diri kalian, oke? So mungkin itu aja, and see you next time. Peace.